عمت البشرى ربانا هلل الكون هنيئا قد علا الحق وبانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berbunyi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Hadis riwayat Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 28547 dan Al-Tabrani dalam Al-Muqjam Al-Kabir 17330 dan Al-Muqjam Al-Awsat 9110. Hadits ini juga dihasankan oleh Al-Iraqi dalam Tahrij Al-Ihya 4162. Dua kritikus hadits lainnya, Syuaib Al-Arnaud menilai hadits ini hasan, dilihat dari jalur lain, hasan li ghairihi. Dan Al-Albani dalam Syahih Al-Jami, nomor hadits 561. Istidraj secara bahasa bermakna naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Sedang istidraj dari Allah kepada hamba dapat dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit, tidak secara langsung, berupa kenikmatan dunia. Allah membiarkannya dan tidak disegerakan hukumannya, maka kelak di akhirat dosanya bertumpuk. Sebagaimana firman Allah, artinya, nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-Qalam 44. Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir Syarh Al-Jami Al-Syagir mengatakan, perkara dunia yang diinginkan hamba dalam hadits ini berupa harta, anak, dan kedudukan. Dengan kenikmatan itu, justru hamba tersebut semakin gencar dalam berbuat maksiat. Akhirnya Allah berikan hamba tersebut istidraj, jebakan, berupa dibukanya pintu kenikmatan lain dan hamba tersebut merasa senang dan nyaman dengan kemaksiatannya disertai dengan hilangnya keinginan bertaubat, apalagi menyesali perbuatannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggambarkan bentuk kehidupan hamba dalam istidraj ini adalah dibukanya berbagai pintu rezeki dan sumber penghidupan, kedudukan, jabatan, kehormatan, hingga terperdaya dan beranggapan diri mereka di atas segala-galanya. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am 42-45, Allah berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surat Al-An'am 42-44. Disangka nikmat, ternyata azab yang tertunda. Terdapat beberapa tahapan yang akan dialami oleh hamba yang tidak mengindahkan perintah Allah sebagai sebuah hukuman. Pertama, ketika peringatan itu sampai kepada mereka dari Rasul, perintah itu diabaikan. Al-Tabari dalam tafsirnya berkomentar, melupakan perintah agama adalah meninggalkan perintah Allah yang disampaikan Rasul-Nya. Al-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, melupakan itu timbul ada kalanya disebabkan oleh hati yang lemah, disertai dengan kelalaian yang disengaja. Artinya,
Melupakan itu bukan berarti tidak tahu, tidak ingat atau tidak sadar, tapi juga dalam bentuk kesengajaan. Kedua, lalu Allah beri siksa kemiskinan dan kesengsaraan, agar mereka kembali bertobat dengan rendah hati. Ketiga, akibat dari selalu mengabaikan perintah Allah, membuat hati mereka menjadi keras, dan semakin jauh dari ketaatan. Keempat, kerasnya hati dan jauh dari ketaatan, maka Allah bukakan semua pintu kesenangan, lalu tiba-tiba Allah beri azab. Qatadah berkomentar, bahwa siksaan yang menimpa suatu kaum secara tiba-tiba adalah urusan Allah. Dan tidak sekali-kali Allah menyiksa suatu kaum, melainkan di saat mereka tidak menyadarinya, dan dalam keadaan lalai, serta tenggelam dalam kesenangan. Kelima, lalu mereka terdiam putus asa. Maksudnya, mereka akan putus harapan dari semua kebaikan. Hamba tersebut telah terperdaya dengan kesenangan duniawi, di mana Hasan al-Basri mengatakan, siapa yang diberi keluasan oleh Allah, lalu ia tidak menyadari hal itu merupakan ujian baginya, maka dia terperdaya. Sama halnya seorang yang disempitkan oleh Allah, lalu ia tidak menyadari dirinya sedang diperhatikan oleh Allah, maka dia juga terperdaya. Di saat seorang hamba meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tapi merasa biasa saja. Ketika bermaksiat umbar aurat, tidak bersedekah, dan merasa bangga dengan apa yang dimiliki, mengabaikan perintah Allah. Merasa tidak cocok dengan aturan Allah, merasa umurnya panjang dan menunda-nunda taubat, enggan menuntut ilmu agama, serta lupa akan kematian. Tetapi Allah tetap memberikan hamba tersebut rezeki melimpah, kesenangan terus-menerus, kesehatan yang panjang, dikagumi dan dipuja-puji banyak orang. Tidak pernah menerima musibah, prestasi tambah sukses, banyak harta, hidupnya tentram dan damai. Keadaan tersebut adalah bentuk kesengajaan dan pembiaran oleh Allah pada hamba yang sengaja berpaling dari perintahnya, dan Allah menunda segala bentuk azabnya. Allah membiarkan hamba tersebut semakin lalai dan jauh darinya karena dunia. Tidaklah berubah suatu kaum melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Semoga kita dihindarkan dari jenis hamba seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.